Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia diperkirakan akan mencapai 8.000 kasus pada pertengahan April 2020. Lalu dari mana prediksi ini berasal? Dan sudah siapkah Indonesia untuk menekan persebaran virus corona ini? Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung atau ITB memprediksi ada 8.000 kasus per April 2020 jika pencegahan terhadap virus corona tak bisa ditekan. Dalam makalah bertajuk Data dan Simulasi COVID-19 dipandang dari pendekatan model matematika, tim Pusat Pemodel Matematika dan Simulasi ITB memprediksi puncak kasus di Indonesia akan terjadi pada pertengahan April 2020. Prediksi ini didapat menggunakan permodelan kurva Richard yang dinilai terbukti cukup baik menentukan awal, puncak, dan akhir endemik pada SARS di Hong Kong pada tahun 2003. Bahkan, data terbaru mereka memprediksi puncak kasus COVID-19 waktunya lebih lama, yaitu bakal sampai Mei 2020. Pangdam Jaya Majen Eko Margiono juga menyebut skenario terburuk kasus positif corona bisa mencapai 8.000 kasus. Daerah Jakarta paling banyak terpapar oleh virus ini. Skenario yang terburuk adalah bisa mencapai 6.000 sampai 8.000 orang positif. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi Hingga 31 Maret 2020, jumlah kasus virus corona di Indonesia adalah 1.528 pasien positif corona, 81 pasien sembuh, dan 136 orang meninggal dunia. Angka ini diprediksi akan semakin bertambah. Jurnalis BBC Visual Journalism East Asia, Agnia Askia, menganalisis 6 indikator infrastruktur dan sumber daya manusia pada sistem kesehatan di Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, China, dan Singapura. Dengan menganalisis 6 indikator, yaitu jumlah kasur, jumlah ICU, jumlah dokter, jumlah perawat, deteksi dini, dan pengeluaran kesehatan per kapita. Jadi kami di BBC Visual Journalism menganalisis 6 indikator. Yang pertama adalah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Kemudian yang kedua ada ketersediaan kasur untuk critical care atau yang biasa disebut ICU atau emergency lainnya. Terus ada jumlah dokter, jumlah perawat, pengeluaran kesehatan, dan juga seberapa bisa dan seberapa banyak Indonesia mampu melakukan deteksi dini terhadap pasien positif COVID-19 gitu. Nah, dari 6 indikator itu ya kami bandingkan dengan South Korea atau Korea Selatan, kemudian Malaysia, China, Singapura, dan itu menunjukkan Indonesia selalu ada di posisi terbawah di seluruh 6 indikator gitu. Bahkan untuk misalnya yang deteksi dini, Korea itu mampu mendeteksi 577 orang per 100.000 penduduk di Korea Selatan. Yang mana kalau di Indonesia itu dengan populasi yang sama per 100.000 penduduk itu cuma 0,5. Itu angkanya jauh sekali. Dan kalau di Malaysia itu dia mampu mengetes atau mendeteksi dini 31 orang per 100.000 penduduk. Itu per 17 Maret 2020 ya. Dan Jokowi juga bilang kalau akan ada penambahan atau eskalasi di deteksi dini, coba nanti akan kita lihat. Terus juga kita lihat indikator yang lain seperti kasur atau ketersediaan hospital bed gitu. Indonesia jauh banget. Di Korea itu 11 per 1.000 penduduk, sementara di Indonesia itu hanya 1 gitu. Nah itu kan jadi satu pertanyaan besar gitu, dengan populasi 265 juta penduduk di Indonesia, mampu nggak sih sebenarnya Indonesia ini menangani COVID-19 ini gitu, siap atau nggak, lebih ke kesiapan. Apakah pemerintah siap mengatasi lonjakan kasus ini gitu. Lalu, apa langkah pemerintah menekan penyebaran virus corona? Hari ini pemerintah telah mulai melakukan rapid test sebagai upaya untuk memperoleh indikasi awal apakah seseorang positif terinfeksi COVID-19 ataukah tidak. Pemerintah juga memesan obat bagi pasien positif corona, yaitu 2 juta Avigan serta 3 juta kloroquine. Rumah sakit khusus corona di Pulau Galang dan sejumlah hotel serta rumah sakit disiapkan. Semakin luas penyebaran virus corona,
maka semakin banyak pasien membludak dan akan membuat tim medis kita kewalahan. Setidaknya, sudah ada beberapa dokter dan tim medis lainnya yang meninggal dalam menangani wabah ini. Kita bisa lakukan langkah yang banyak digaungkan netizen di media sosial dan yang digaungkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Social distancing. Social distancing. Social distancing. Social distancing. Social distancing. Wabah virus corona di Indonesia nggak akan selesai kalau kamu dan kita semua nggak komitmen untuk melakukan social distancing dan juga stay di rumah. Kamu punya andil dengan stay di rumah untuk menekan peredaran kasus ini. Seperti contohnya di Korea Selatan yang benar-benar menerapkan social distancing dan berhasil untuk menekan peredaran virus corona. Love banget kan? Sarangi.